teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 dengan saya Ananda Marisa Pertiwi. Kami akan menjelaskan analisis rasio dan analisis time series untuk perusahaan go public dan perusahaan private. Nah, di mana perusahaan go publicnya adalah PT Gudang Garam dan perusahaan private-nya adalah Paragon Group. Nah, yang pertama kali akan kami analisis yaitu PT Gudang Garam. Di sini, PT Gudang Garam adalah perusahaan yang bergerak di bidang sektor barang konsumen primer. Nah, berikut adalah data-data yang diperlukan yang telah kami ambil dari laporan tahunan perusahaan untuk menganalisis rasio keuangan dari PT Gudang Garam. Nah, data yang kami paparkan adalah saldo kas per tahun 2021 dan tahun 2022 hingga ke jumlah saham beredar dari tahun 2021 dan tahun 2022. Baiklah, melihat data PT Gudang Garam yang sudah dipaparkan oleh rekan saya, mari kita memasuki untuk materi yang pertama yaitu analisis rasio. Analisis rasio ini ada beberapa jenis dan yang pertama rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan. Kami memasukkan 3 jenis dari rasio likuiditas. Yang pertama rasio lancar atau current ratio, rasio kas atau cash ratio, dan rasio cepat atau quick ratio. Rasio lancar atau current ratio memiliki rumus aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Dari data PT Gudang Garam pada tahun 2022, aktiva lancar sebesar Rp59.445.127 dibagi dengan utang lancar Rp29.125.010 dikali dengan 100%, sehingga menghasilkan 190,37%. Untuk rata-rata industri current ratio yang dikatakan baik, yaitu lebih dari 200%. Artinya perusahaan ini pada tahun 2022 tidak mencapai nilai current ratio yang telah ditetapkan standar industri, sehingga perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rasio kas atau cash ratio memiliki rumus kas dibagi utang lancar dikali 100%. Pada tahun 2022, kas sebesar Rp407.033 dan utang lancar sebesar Rp29.125.010 dikali 100%. Sehingga menghasilkan 0,15%. Rasio cepat atau quick ratio memiliki rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Pada tahun 2022, PT Gudang Garam memiliki aktiva lancar sebesar Rp55.445.127 dikurang dengan persediaan sebesar Rp47.639.885 dibagi dengan utang lancar sebesar Rp29.125.010 dikali 100%, sehingga menghasilkan 26,80%. Rasio selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas terbagi menjadi 2, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Debt to asset ratio memiliki rumus total utang dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2022, PT Gudang Garam memiliki total utang Rp30.706.650 dibagi dengan total aset sebesar Rp88.562.617 dikali dengan 100% sehingga mendapatkan 34,67%. Selanjutnya, debt to equity ratio memiliki rumus total utang dibagi total equity dikali 100%. Pada tahun 2022, total utang sebesar Rp30.706.651 dibagi dengan total equity Rp57.855.966
dikali dengan 100% dan menghasilkan 53,07%. Rasio yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Ada 3 dari rasio ini yaitu Return on Asset atau ROA, Net Profit Margin atau NPM, Return on Equity atau ROE. Yang pertama, Return on Asset, yaitu dengan rumus laba setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2022, laba setelah pajak sebesar Rp2.799.742 dibagi dengan total aktiva sebesar Rp88.662.617 dikali dengan 100% menghasilkan 3,14%. Net Profit Margin atau NPM memiliki rumus laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2022, laba setelah pajak sebesar Rp2.779.742 dibagi dengan penjualan sebesar Rp124.682.692 dikali dengan 100% menghasilkan 0,02%. Yang ketiga, Return on Equity atau ROE memiliki rumus laba setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Pada data tahun 2022, laba setelah pajak sebesar Rp2.779.742 dibagi dengan total equity Rp57.885.966 dikali 100% sehingga menghasilkan 4,80%. Rasio berikutnya yaitu rasio aktivitas. Ada perputaran persediaan atau inventory turnover dan total asset turnover. Perputaran persediaan atau inventory turnover memiliki rumus penjualan dibagi persediaan. Pada tahun 2022, penjualan sebesar Rp124.682.692 dibagi dengan persediaan sebesar Rp47.639.885 menghasilkan 2,62 kali. Total asset turnover memiliki rumus penjualan dibagi total aktiva. Tahun 2022, penjualan sebesar Rp124.682.692 dibagi dengan total aktiva Rp88.562.617 menghasilkan 1,41 kali. Rasio yang terakhir yaitu rasio pasar. Rasio pasar ada earning per share atau EPS dengan rumus laba setelah pajak dibagi jumlah saham beredar. Pada tahun 2022, PT Gudang Garam memiliki laba setelah pajak sebesar Rp2.779.742 dibagi dengan jumlah saham beredar Rp1.924.088 sehingga menghasilkan 1,445. Nah, analisis selanjutnya adalah analisis time series untuk PT Gudang Garam, di mana analisis time series ini menggunakan data penjualan selama 10 tahun terakhir dengan perhitungan tren. Kami sudah mengumpulkan data penjualan selama 10 tahun terakhir dari PT Gudang Garam, di mana dapat dilihat dalam tabel berikut ini, di mana kolom pertama yaitu berisi tahun berjalan dari tahun 2013 hingga tahun 2022, dan kolom kedua yaitu X dari tahun pertama hingga ke tahun 10. Tahun ini dinyatakan dengan simbol X. Kemudian kolom ketiga yaitu penjualan yang dinyatakan dengan Y, dan kolom keempat yaitu XY, perkalian antara X dan Y, yaitu perkalian antara tahun dan penjualan. Dan yang kolom kelima yaitu X kuadrat, kolom keenam tren, dan kolom ketujuh persentase tren. Nah,
di mana persamaan tren didapatkan dari rumus Y sama dengan A ditambah BX. A sama dengan sigma Y per N, dan B sama dengan sigma YX per X kuadrat. Di mana data berikut ini dinyatakan dalam jutaan rupiah ya teman-teman. A 920.841.200 per 10, di mana 920 juta ini didapatkan dari sigma Y atau jumlah total dari penjualan, dan untuk N-nya yaitu adalah 10, yaitu jumlah tahun dalam data ini ada 10 tahun. Dan hasilnya yaitu 92.084.120. Dan untuk B 5.753.021.099. Ini didapatkan dari sigma XY, yaitu total dari perkalian penjualan dan tahun, yaitu sigma XY. Terus 5.753.021.099 ini dibagi dengan 385. 385 ini didapatkan dari sigma X kuadrat, dan didapatkanlah hasilnya 14.942.912. Didapatkan persamaan tren Y aksen sama dengan 92.084.120 ditambah 14.942.912 X. Nah, persamaan trennya ini kita masukkan ke dalam kolom tren Y aksen sama dengan A ditambah BX. Jadi hasil persamaan tren tadi kita tinggal mengalihkan X-nya dikalikan dengan 1, kemudian X-nya dikalikan dengan 2, sehingga didapatkanlah trennya seperti berikut ini, dari 107.27.032 rupiah hingga ke 241.513.239 rupiah. Nah, kemudian persentase trennya didapatkan dari Y penjualan per Y aksen atau tren, jadi 55.436.954 rupiah dibagi 107.027.032 dan dikali 100. Nah, bisa kita lihat grafik analisis time series menggunakan tren. Jadi hasil yang telah kita dapatkan tadi, kita bisa langsung membuat grafiknya. Nah, ini adalah grafik analisis time series menggunakan tren selama 10 tahun terakhir dari data penjualan PT Gudang Garam. Selanjutnya adalah analisis rasio untuk perusahaan privat. Di sini perusahaannya adalah Paragon Group. Nah, untuk rekap data perusahaan Paragon Group ini yaitu bisa kita lihat sendiri dari kas sampai jumlah saham beredar untuk tahun 2021 hingga tahun 2022. Sudah ada di sini. Nah, untuk analisis rasio yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan. Nah, di sini dalam rasio likuiditas terbagi menjadi, kami hanya menampilkan 3 metode. Di sini yaitu rasio lancar atau current ratio, rasio kas atau cash ratio, dan rasio cepat atau quick ratio. Nah, dalam mencari rasio lancar atau current ratio, rumusnya adalah aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Nah, di sini tahun 2021 untuk perusahaan Paragon Group ini aktiva lancarnya yaitu sebesar 1.640.432.000 rupiah dibagi dengan utang lancarnya yaitu 1.776.551.000 rupiah dikali dengan 100% sehingga mendapatkan hasil yaitu 0,92%. Nah, untuk rata-rata industri current ratio yang dikatakan baik yaitu lebih besar dari 200%. Di sini untuk perusahaan Paragon Group hanya 0,92%.
Artinya, perusahaan ini tidak mencapai nilai current ratio yang telah ditetapkan oleh standar industri, sehingga perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Yang berikutnya adalah rasio kas atau cash ratio. Dalam mencari rasio kas, rumus yang digunakan yaitu kas dibagi utang lancar dikali 100%. Nah, untuk tahun 2022, kas yang dimiliki Paragon Group yaitu sebesar Rp300.802.000. Utang lancarnya yaitu Rp1.776.551.000 dikali dengan 100% sehingga mendapatkan 0,17%. Yang berikutnya adalah rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan. Contohnya deposan yaitu pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposito. Rumus dari rasio cepat atau quick ratio ini yaitu aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Nah, untuk tahun 2021, aktiva lancar yang dimiliki oleh Paragon Group ini yaitu Rp1.640.432.000 dikurangi dengan persediaan yaitu Rp479.196.000 dibagi dengan utang lancar yaitu Rp1.776.551.000 dikali dengan 100% sehingga mendapatkan 0,65%. Nah, quick ratio yang dikatakan baik adalah sebesar 150%. Sementara quick ratio yang dimiliki oleh Paragon Group ini pada tahun 2022 hanya sebesar 0,65%. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mencapai nilai quick ratio yang telah ditetapkan oleh standar industri, sehingga perusahaan belum memiliki kemampuan untuk melunasi utang jangka pendeknya. Yang berikutnya adalah rasio solvabilitas. Terbagi menjadi dua metode, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Dalam mencari debt to asset ratio, rumusnya adalah total utang dibagi total aset dikali 100%. Nah, total utangnya yaitu sebesar Rp2.921.977.000 dibagi dengan total aset yang dimilikinya yaitu Rp2.933.214.000 dikali dengan 100% sehingga mendapatkan 1%. Debt to equity-nya yaitu rumus yang digunakan adalah total utang dibagi total equity dikali 100%. Nah, pada tahun 2022 total utangnya yaitu Rp2.921.977.000 dibagi dengan total equity yaitu Rp11.237.000 dikali dengan 100% sehingga mendapatkan 260,03%. Nah, yang berikutnya adalah rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Nah, di sini rasio profitabilitas terbagi menjadi tiga, yaitu ROA atau Return on Asset, yang kedua adalah ROE atau Return on Equity, yang ketiga adalah NPM atau Net Profit Margin. Dalam mencari ROA, rumusnya yaitu laba setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, karena pada tahun 2022 perusahaan Paragon Group ini mengalami kerugian, maka rugi setelah pajaknya yaitu Rp57.239.000 dibagi dengan total aktiva yaitu Rp2.933.214.000 dikali dengan 100% yaitu mendapatkan minus 0,02%. Yang kedua adalah Return on Equity atau ROE. Rumus yang digunakan adalah laba setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Kita masukkan yaitu minus Rp57.239.000
dibagi total ekuitas Rp11.237.000 dikali 100% sehingga mendapatkan minus 5,09%. Yang terakhir adalah net profit margin atau NPM. Rumus yang digunakan adalah laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Laba setelah pajaknya tadi yaitu minus Rp57.239.000 dibagi penjualan yaitu Rp2.725.406 dikali 100% sehingga mendapatkan minus 0,02%. Nah, yang berikutnya adalah rasio pasar. Di dalam rasio pasar ada beberapa metode yang digunakan. Di sini saya hanya menampilkan satu metode saja yaitu earning per share atau EPS. EPS ini memberikan informasi kepada para pihak luar untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan perusahaan menghasilkan laba untuk tiap lembar saham yang beredar. Rumus yang digunakan yaitu laba setelah pajak dibagi dengan jumlah saham beredar. Karena perusahaan pada tahun 2022 mengalami kerugian, maka laba setelah pajaknya yaitu minus Rp57.239.000 dibagi dengan jumlah saham beredar yaitu Rp84.042.230 sehingga menghasilkan minus 0,681. Baiklah, analisis terakhir yang kami lakukan yaitu analisis time series untuk Paragon Group. Nah, sama seperti analisis time series sebelumnya, analisis time series untuk Paragon Group juga menggunakan data penjualan selama 10 tahun terakhir dan menggunakan perhitungan tren. Dapat dilihat di dalam tabel berikut ini, tahun berjalan yaitu tahun 2013 hingga tahun 2022, X yaitu tahun ke-1 hingga tahun ke-10 dan penjualan yang dinyatakan dalam Y. Kemudian kolom keempat yaitu XY yaitu perkalian antara X dan Y, dan kolom kelima yaitu X kuadrat, kolom ke-6 tren, dan kolom ke-7 persentase tren. Nah, untuk perhitungan persamaan tren dirumuskan dengan Y sama dengan A ditambah BX, dengan A sigma Y per N dan B sigma YX per X kuadrat, di mana A 1.295.833 didapatkan dari sigma Y atau total dari penjualan dibagi dengan N nya 10 yaitu 10 tahun karena datanya adalah 10 tahun. Dan kemudian B sigma YX yaitu 8.003.836 didapatkan dari sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, totalnya adalah 385. Didapatkanlah persamaan tren Y aksen sama dengan 129.583 ditambah 20.789X. Nah, persamaan trennya ini kita masukkan ke dalam kolom ke-6. Jadi persamaan trennya yang telah kita dapatkan, kita tinggal mengalihkannya dengan X tiap tahunnya. Jika X-nya adalah 1, kita kalikan dengan 1. Jika X-nya adalah 2, kita kalikan dengan 2. Nah, kemudian presentasi trennya yaitu didapatkan dari penjualan dibagi dengan Y aksen dikali 100%. Sehingga 73.879 dibagi 150.372 dikali 100% sama dengan 49,13%. Nah, setelah itu kita bisa memasukkannya ke dalam grafik. Nah, bisa dilihat grafik analisis time series menggunakan tren untuk Paragon Group. Nah, grafik ini menunjukkan tahunnya dari tahun 2013 hingga tahun 2022 dan presentasi trennya. Demikianlah video kami mengenai analisis rasio dan analisis time series untuk PT Gudang Garam dan Paragon Group. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.